Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita belajar tentang sholat qashar. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang sholat jamak, sekarang lanjut ke sholat qashar. Kalau jamak itu artinya mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan dua waktu sholat di dalam satu waktu. Boleh di zuhur, boleh di asar, boleh di maghrib, boleh di isya. Nah, sekarang sholat qashar. Qashar artinya adalah ringkas. Ibu lanjut. Sholat qashar artinya adalah mengerjakan sholat dengan meringkas jumlah rokaatnya. Jadi, yang tadinya rokaatnya ada 4, kita bisa ringkas menjadi 2. Contohnya adalah sholat zuhur asalnya 4 rokaat. Jadi kita mengerjakan sholat zuhurnya hanyalah 2 rokaat saja. Sholat yang boleh diqashar hanya yang 4 rokaat kayak zuhur, asar, dan juga isya. Lanjut. Hukum melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar. Ingat ya, sholat jamak adalah menggabungkan, kalau sholat qashar adalah meringkas. Nah, hukumnya adalah mubah. Mubah itu artinya boleh dikerjakan apabila memenuhi ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan. Nanti ada syarat-syaratnya. Oke, lanjut. Syarat-syarat sholat jamak dan syarat-syarat sholat qashar. Digabung ketika kita dalam perjalanan jauh. Kalau kemarin ada di buku syarat-syarat sholat jamak itu minimal 80 km atau 16 farsakh. Nah, ini kalau sholat jamak dan qashar sama juga, jaraknya kira-kira 80 km itu sudah paling minimal. Terus perjalanannya adalah perjalanan kebaikan. Untuk bersilaturahmi boleh, untuk jalan-jalan melihat keindahan alam boleh, bukan untuk keburukan. Yang kedua, berniat untuk melakukan perjalanan atau musafir. Jadi dia memang dari awal niatnya di rumah untuk melakukan perjalanan, bukan secara tidak sengaja melakukan perjalanan. Yang ketiga, berniat untuk menjamak dan mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Lanjut, tata cara sholat jamak dan qashar. Yang pertama adalah niat dalam hati. Bisa kalian lihat di buku kalian yang ada di halaman, Ibu nggak masukin ke sini ya, yang ada di halaman 23. Di situ ada niat salat jamak takdim. Usolli fardhol maghribi salata raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a takdimin lillahi ta'ala. Sebenarnya mungkin banyak versi kalau kalian tanya oleh orang tua kalian. Yang penting intinya niat awalnya sama. Cuma teks di bukunya seperti ini agak panjang. Lalu ada lagi niat sholat jamak takhir. Usolli fardhol maghribi salata raka'atin majmu'an ilal isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Lalu yang kedua boleh berjamaah atau boleh juga munfarid. Berjamaah itu bareng-bareng. Kalau munfarid ada yang masih ingat? Munfarid adalah sholat sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah sholat subuh tidak bisa. Mohon maaf ini ada kesalahan penulisan. Tidak bisa dijamak ataupun diqashar. Karena sholat subuh itu waktunya paling jauh sendiri di antara azan zuhur, asar, maghrib maupun isya. Subuh paling jauh sendiri azannya. Dan juga subuh hanya 2 rakaat, jadi nggak boleh diqashar lagi menjadi 1 rakaat. Yang keempat, boleh melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir sesuai dengan kondisinya. Misalnya kita lagi di keadaan lagi di tol. Nah, macet, belum sholat zuhur, dan kira-kira akan ketemu dengan rest area atau masjid atau musola, kita bisa berhenti kira-kira nanti pas udah azan asar. Nah, itu berarti kita hanya bisa sholat jamak takhir gitu. Nah, kalau misalnya lagi di tol, kira-kira udah ketemu rest area, udah azan zuhur, kita boleh
jamaknya jamak takdim, jadinya sholat asar dan sholat zuhur dan sholat asarnya di waktu zuhur. Nanti pas azan asar nggak usah sholat lagi gitu. Terus yang kelima, sholat maghrib tidak boleh dikosor karena maghrib itu 3 ganjil rokaatnya, tidak boleh dikosor. Kalaupun melakukan jamak dan kosor sholat maghrib dan isya, isyanya boleh dikosor tetapi maghribnya tetap 3 rokaat. Sampai sini dulu penjelasan Bu Farah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.